Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Segala hormat untuk Yesus Allah yang benar ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kemarin saya membaptis 7 orang satu keluarga. Sebenarnya sih tidak sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Saya ada satu acara di resort di Sentul ya, Sentul Bogor. Terus rupanya dia adalah penggemar tayangan saya. Lalu ketika dia dengar akan ada baptisan di Bogor, lalu dia WA, "Pak, di mana Pak? Bapak ini mau ini." "Oh, saya ada di satu resort ini di Sentul nih, rada masuk ke sini gitu." "Kenapa Pak?" "Oh, saya mau Pak, saya mau dibaptis. Saya juga bukan orang sini, saya orang Jawa Timur yang sedang ada keperluan terus libur. Saya juga stay di hotel, tapi tidak di sini. Saya di depan Pak, dia sebut The Alana Hotel. Alana Hotel saya tahu ya. Saya di resort di belakang. Lalu gimana Pak? "Ya saya mau dibaptis, boleh nggak Pak?" "Oh ya boleh, silakan." Jadi kami membaptis 7 orang ya. Suami istri, 3 anak sama mertua orang tua ya, sama orang tuanya, orang tua dari perempuan ya, mertuanya lagi ya. Jadi 7 orang. Ya puji Tuhan ya, berarti sekarang sudah 628 tambah 7, 635 orang yang sudah dibaptis, puji Tuhan ya. Ya di era pandemi bisa membaptis kan, puji Tuhan ya. Terus paginya saya dapat maki-maki gitu dari seorang pendeta. Saya agak lupa dengan pendeta ini ya. "Salam Pak," dia nelpon ya, "Salam," ya saya jawab baik-baik, namanya orang nelpon gitu. "Salam Pak, iya saya ini." "Oh Bapak dari mana? Bukannya di Manado ya? Dulu pernah suka ngomong-ngomong." "Enggak, saya di Medan Pak. Saya temennya pendeta ini." Waduh, saya langsung tahu itu yang pendeta barusan meninggal tuh ya, yang dulu hater saya, pembenci saya, yang saya sudah ceritain, salah satu pendeta yang membenci saya, sampai mau cari rumahnya di mana, mau didatangi dan lain sebagainya. Lalu saya doain, "Urusanmu bukan dengan HTD tetapi dengan Yesus Allah yang saya sembah." Lalu mati pendeta itu ya. Saya jadi madeg gitu ya. Waduh, ini kan temennya. Saya ingat nih temennya yang itu tuh. Begitu dari Medan saya langsung tahu, wah ini temennya yang itu tuh. "Ya kenapa Pak?" Saya nggak nanya itu gimana Pak itu, saya nggak nanya begitu, saya tahu ini temennya. "Iya Pak, saya mau kita dialog, boleh nggak diskusi?" "Oh silahkan." Wahyu pasal 10 Pak, itu inti dari semua Alkitab itu Wahyu pasal 10. "Iya benar Pak," saya bilang. "Jadi Pak, itu nah masalahnya adalah yang dia sebut inti dari segala pengajaran Alkitab Wahyu pasal 10 itu dia salah memahami itu saja." "Pak, salah Pak, Bapak memahami itu." "Enggak Pak, ini mah pasal 10 itu begini-begini." "Loh, itu kan ada Pak tayangan saya. Wahyu pasal 10 itu keputusan rahasia Allah." Wow, ini lah udah, kalau sudah ngeyel kayak gitu, Bapak mau debat nggak? Ayo kalau mau debat lewat Zoom, nggak usah lewat lain-lain, nggak ada jarak antara Medan sampai sini. "Tapi kami nggak mau Pak memperdebatkan firman Tuhan." "Ya berarti cuman," sorry saya harus ngomong, "pengecut." Langsung saya blok. Orang cuman kayak gitu ngapain? Diajak debat nggak berani. Debatnya lewat Zoom. Ya, cuman maki-maki dong, "Bapak salah itu pemahamannya." Oke, ini kan pendeta dari mana Pak? Pendeta dari Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin lama raba-raba makin terasa. Wah, Pak Pendeta HTD itu. Oke, cepat saja. Jadi saya sudah pernah bahas ini, tapi sekarang judulnya beda. Judulnya begini, Rahasia Kitab Wahyu 10 ya. Rahasia kitab di dalam kitab kecil ya toh. Rahasia kitab kecil Wahyu pasal 10 udah gitu ya. Di dalam Wahyu pasal 10 itu di situ ada tertulis di ayat 2 ya. Wahyu 10 ayat 2 ada gulungan kitab kecil terbuka. Maksudnya tidak dimeteraikan. Lalu di ayat 3 ya, malaikat itu bicara, lalu ketujuh guruh itu
juga ada di situ. Ketujuh guruh ini siapa? Ini pendeta ini ngomong, Pak, ketujuh guruh tahu Anda? Ya tahu, ketujuh guruh kan Wahyu 5 ayat 6. Ketujuh roh Allah, yaitu ketujuh roh Allah yang diutus ke ketujuh jemaat. Apa susahnya? Ya, Wahyu 5 ayat 6 tuh. Ayat 6 ayat 7. Di situ ada ketujuh roh Allah. Ya itulah ketujuh guruh. Terus ayat 6, Wahyu 10 ayat 6, tidak akan ada penundaan lagi. Ayat 7, ini dia kuncinya. Pada waktu sangkakala ketujuh berbunyi, genaplah keputusan rahasia Allah. Ini yang nggak dipahami. Itu pendeta itu ngurusin yang ketujuh guruh katanya. Ketujuh guruh, lalu di situ ada malaikat, ada kitab kecil terbuka. Inti dari Wahyu pasal 10 adalah keputusan rahasia Allah yang disingkap setelah sangkakala ketujuh. Ya seperti yang telah diberitakan kepada hamba itu kan rasul-rasul atau nabi itu kan dalam perjanjian lama. Wahyu 10 ayat 9, Yohanes disuruh mengambil kitab, gulungan kitab kecil terbuka itu, lalu disuruh makan. Loh kok disuruh makan? Maksudnya suruh ngapalin saja, jangan ditulis, suruh ngapalin aja. Linknya ke Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi Wahyu 10 ayat 9 ini linknya ke Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 2. Lalu di ayat 11, setelah makan itu, makan gulungan kitab itu, setelah mencerna ngapalin kitab itu, Yohanes disuruh bernubuat lagi. Kapan Yohanes bernubuat lagi? Ya di pasal-pasal selanjutnya yang Yohanes bercerita itu loh, aku melihat begini-begini, lalu dia menulis yang bukan perkataan langsung dari Yesus, kan nubuatan dari Yohanes, dan nubuat-nubuat lain yang nanti belum terjadi ya, seperti Armageddon, Raptor, anak domba dan lain sebagainya. Itu nubuatan-nubuatan dari Yohanes selanjutnya setelah dia makan itu, dalam arti ngapalin lah ya, gitu aja lah. Apa dimakan beneran? Ya enggak lah ya. Ya pokoknya itu disuruh ngapalin, nggak boleh disalin, nggak boleh difotokopi lah, ke zaman sekarang begitu. Lalu apa isi gulungan kitab kecil itu? Ayo apa? Yaitu keputusan rahasia Allah. Kapan terjadi? Setelah sangkakala ketujuh ditiup. Maka kita langsung loncat ke sangkakala ketujuh, yaitu ada di dalam Wahyu pasal 11. Ya, di situ kan ada perikop sangkakala ketujuh ditiup. Ya. Ayat 15 ya. Ayat 15, pemerintahan selama-lamanya dipegang oleh Tuhan Allah dan Dia yang diurapinya. Jadi nanti selama-lamanya loh ya, ingat ada kata-kata selama-lamanya, berarti di Yerusalem baru, di surga, di bumi yang baru, di dunia yang baru, di bumi yang baru. Pemerintahan selamanya dipegang oleh Tuhan Allah dan anak domba di langit bumi baru. Ya. Wahyu 11 ayat 15. Kenapa di situ ada Tuhan Allah dan anak domba? Nanti anak domba ini ngurusin, nanti datang lagi ke dunia yang baru. Ya, ini berulang lagi ya. Nanti saya ceritain lebih lanjut. Nomor 2, keputusan rahasia Allah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada itu Alfa Omega, mulai memangku jabatan. Ya, sejak kapan? Ya sejak ini ditulis. Sejak Yohanes menulis ini sudah mulai memangku jabatan dia, ya. Walaupun kita belum ada di sana ya, tapi sudah mulai ya. Kalau ayat 1, kalau rahasia pertama itu nanti akan di situ, nanti itu setelah kita ada, setelah langit bumi baru, kan belum terjadi ya. Tetapi kalau di Wahyu 11 ayat 18, Tuhan Allah dengan kuasamu yang besar sudah mulai memangku jabatan sebagai dan memberi upah kepada nabi-nabi dan orang-orang yang takut akan namamu, di Matius 25 ayat 34, yaitu tentang kelompok domba ya. Nanti juga ada juga, yaitu memang kelompok domba itu dan orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Kemudian rahasia Allah yang ketiga yang dibuka adalah terbuka bait suci, ada tabut perjanjian di sana. Wahyu 11 ayat 19, linknya ke Wahyu 21 ayat 22 bahwa Allah dan anak domba adalah bait sucinya. Jadi kenapa ada Allah dan ada anak domba ya? Clear ya. Jadi Wahyu pasal 10 jangan macem-macem lah Pak ya. Anda itu nggak ngerti aja kok bisanya maki-maki loh. Diajak debat nggak berani. Lah terus apa maunya? Ya. 1 Petrus 3 ayat 15 kan boleh Pak.
Mempertanggungjawabkan keimanan itu boleh, tetapi harus menjadikan dulu Kristus sebagai Tuhan. Anda sendiri nggak nyembah Yesus. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Makin lama raba-raba makin terasa. Anda menyembah Bapa. Kok mau debat sama HTD yang penyembah Yesus? Makanya ngeper. Tak ajak debat, nggak berani. Udah tak kasih, ayo yum mbak. Yum, nggak berani katanya. Tidak untuk diperdebatkan. Nah iya, cowards. Ya. Jadi Wahyu pasal 10 kata orang Bandung sudah very clear. Ya, Anda ngerti nggak? Orang Medan, ya. Very clear, gitu. Very clear itu sudah cetowelo-welo, sudah sangat jelas. Wahyu pasal 10 ini berbicara tentang keputusan rahasia Allah. Kenapa ada Tuhan Allah dan anak domba? Kenapa ada Allah dan anak domba? Di bumi baru yang nanti, bumi baru, di luar surga kan ada masyarakat biasa seperti kita-kita begini. Lalu tugasnya anak domba adalah sama seperti dulu. Firman menjadi manusia, nanti dia ke bumi baru lagi, tetapi memakai anak domba. Kalau dulu kan firman menjadi manusia namanya Yesus. Itu di bumi kita, bumi yang sekarang. Nanti di bumi baru, dari surga, Yesus anak domba akan turun ke bumi baru untuk beresin manusia di bumi baru. Sebab di bumi baru masih ada dosa. Kan ada itu yang para anjing-anjing, para yang pengecut dan lain sebagainya, kan ada di ayat Alkitab. Wahyu 22 ayat berapa ya? Atau Wahyu 21 ayat, ya Wahyu 22 ayat terakhir itu kan masih ada begitu ya. Itu adalah orang-orang di luar surga. Nanti diberesin sama anak domba itu. Ya, tapi belum ketahuan nanti bagaimana caranya. Kalau dulu kan caranya lewat penebusan manusia berdosa mati disalib, nanti belum tahu, belum diceritakan. Makanya ada Allah dan anak domba, itu Yesus juga. Dulu Yohanes 1 ayat 1 ada Allah, ada firman. Lalu firman jadi manusia. Nanti ada Allah dan anak domba. Anak dombanya ke bumi baru di luar surga yang beresin di sana lah. Clear ya, very clear ya, Pak. Siapa sih namanya? Inisialnya LB katanya. Ini pendeta, kalau saya lihat sih MTH, tapi ya sayang sekali ya. Pemahamannya dari gereja Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin lama raba-raba makin terasa. Itu kayak gitu tuh. Ya, master katanya, master teologi katanya. Ya, tak tantang debat dengan HTD, ayo. Nggak berani. Tidak untuk diperdebatkan. Lah iya, maki-maki mah demen. Ya, suruh debat ya, tapi saya nggak akan inilah, kasihan itu temennya sudah mati itu ya. Yang hater saya itu, ya hater number one, nomor wahid itu, maki-maki terus ya loh, tiap hari. Tapi saya doain Anda tidak maki-maki aku loh, maki-maki Allahku yang saya sembah loh. Mati sekarang. Ya bukan apa-apa ya. Ya apa sih kalian maki-maki HTD apa coba? Maki-maki apa? HTD itu ngajak kembali ke Alkitab, ngajak nyembah Yesus Allah yang benar. Kok Anda maki-maki? Anda bisa bantah nggak? Nggak bisa Pak, tapi maki-maki itu pelajaran di dalam sekolah teologi katanya. Memang pendeta itu harus bisa maki-maki katanya. Apalagi yang mengajarkan tidak Tritunggal, harus dimaki-maki. Diajak debat berani nggak? Wah kalau itu kami nggak punya nyali Pak. Mau diadu apa dengan Pak Pendeta HTD, tidak bisa lawan. Adu ganteng nggak bisa. Ya, makanya saya suka candain itu tuh. Saudara-saudara yang pernah ketemu sama saya, ayo bersaksi. Ketemu sama HTD itu enak nggak? Wah enak banget saudara. Galak nggak? Kagak. Saya gini itu cuma di medsos saja. Karena saya untuk sasaran saya apa? Pendeta-pendeta yang tegar tengkuk itu ya. Demi apa? Biar mereka sadar, mereka tobat. Sekarang sudah sadar loh. Mereka loh. Pak HTD nggak usah ngomongin Tritunggal deh. Allah itu esa. Mereka sudah ngakuin loh. Tapi untuk klik menyembah Yesus masih muter-muter dikit. Ya, hipergrace tuh. Hipergrace juga membelokkan sekarang. Kalau Tritunggal kan nggak laku. Sekarang mereka hipergrace. Semua itu anugerah katanya. Pokoknya kalau nggak dapat anugerah nggak selamat katanya. Ya, pakai Alkitab nggak? Kagak. Itu dimakan itu orang-orang Tritunggal. Yang ini, tapi ya dia tetap Allahnya bukan Yesus sih. Very clear ya. Demi kemurahan Allah. Ini sudah sangat very clear dan ayo tobat. Yang mau baptisan ya ikut baptisan, yang mau ikut sekolah Alkitab, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Ayo silahkan ikut. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus yang benar.
ala segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian, BPS. Haleluya.